Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Diasa, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada episode ketiga tentang simpanan tabungan. Maka untuk episode keempat ini yang saya jelaskan adalah melanjutkan, yakni dengan cara menghitung bunga dari tabungan. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Nah, selanjutnya para siswa sekalian, yang akan kita bahas ini adalah bagaimana menghitung bunga tabungan. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa setiap nasabah di bank ini, apapun itu biasanya dia mempunyai hak ya. Kalau kita menyimpan dana di salah satu bank, maka hak nasabah ini adalah mendapatkan bunga. Begitupun dengan tabungan yang kita simpan di salah satu bank. Tentunya hal ini juga ada apresiasi ya dari pihak bank itu sendiri. Di mana nanti untuk menghitung bunga tabungan ini ada 3 cara yang biasa dipakai ya. Kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, para siswa sekalian, sama seperti pemilik atau nasabah giro, maka nasabah atau pemilik rekening tabungan ini juga memiliki hak mendapatkan bunga dari simpanannya. Nah, berikut ini adalah contoh dari perhitungan bunga tabungan. Ya, kalian perhatikan berikut ini. Transaksi yang terjadi pada rekening Ahmad bulan Maret 2018 sebagai berikut. Ya, ini ada tanggal, kemudian jenis transaksi, kemudian besarnya. Tanggal 1 ini ada store tunai 5.500.000 rupiah. Tanggal 7 ini store tunai, yakni 3 juta rupiah. Berikutnya tanggal 12 ini ada tarik tunai 2.500.000. Kemudian berikutnya tanggal 15 ada transfer masuk, yakni 2 juta. Tanggal 20 ada transfer keluar, yakni 3 juta. Berikutnya tanggal 23 store tunai 2 juta. Tanggal 30 ini store tunai 1.500.000. Nah, suku bunga tabungan ini sebesar 18% untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata. Sedangkan untuk suku bunga saldo harian adalah sebagai berikut. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Maret, maka suku bunganya adalah 16%. Berikutnya tanggal 11 sampai tanggal 20 ini adalah 18%. Sedangkan untuk tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 ini adalah 20%. Jadi ada 3 gelombang yang nanti dibuat ya dari pihak bank, biasanya ditentukan kalau menggunakan perhitungan daripada saldo harian ya. Nah, perintahnya dari soal tadi, hitunglah bunga bersih yang didapatkan oleh Ahmad apabila dikenakan pajak sebesar 20%. Nah, berapa nanti kalau hasilnya? Maka seperti tadi perintahnya, untuk menyelesaikannya pertama harus dilakukan adalah membuat laporan rekening tabungan ya. Kemudian barulah dihitung bunga berdasarkan permintaannya. Nah, yaitu sebagai berikut. 1. Hitungan berdasarkan saldo terendah yang dimintanya. Yang kedua, hitungan berdasarkan saldo rata-rata. Dan yang ketiga adalah hitungan berdasarkan saldo harian. Maka yang harus kita buat sebagai jawaban dari soal tadi, yang pertama adalah dibuat dulu rekening tabungan ya, atau dibuat rekening transaksi atau laporan rekening tabungan Ahmad ya per 30 Maret 2018 ya. Maka tanggal 1 Maret ini adalah tanggal sama kayak tadi, transaksi debit, kredit, saldo ya. Kemudian tanggal 1 ini ada store tunai. Maka store tunai tadi masuknya di kredit ya. Maka kredit nanti langsung ke saldo ya, otomatis jadi 5.500.000 ya. Kemudian tanggal 7 Maret ini juga store tunai, sama di kredit, maka nanti tinggal dijumlah saldo dengan kredit tadi
sehingga nanti langsung dijumlahkan menjadi 8.500.000 di saldonya. Tanggal 12 Maret ini ada tarik tunai, artinya di debit ya, disimpannya. Ya, maka kredit dikosongkan sehingga saldo nanti langsung dikurangi dengan debit 2.500.000 sama dengan 6 juta. Kemudian tanggal 15 ada transfer masuk. Kalau transfer masuk berarti menambah, ada di kredit ya. Kalau kredit sehingga tinggal menjumlahkan saldo tadi tanggal 12 ditambah dengan kredit 2 juta sama dengan 8 juta. Nanti di saldo langsung dihitung 8 juta. Kemudian tanggal 20 Maret transfer keluar 3 juta. Maka ini adalah debit ya. Maka kredit dikosongkan sehingga saldo dikurangi nanti jumlah debit tadi 3 juta sehingga saldonya adalah 5 juta. Kemudian tanggal 23 Maret ada store tunai 2 juta. Ya, berarti nanti masuk di kredit sehingga saldo yang pada tanggal 20 dijumlahkan dengan 2 juta sama dengan 7 juta ini di saldonya. Terakhir 30 Maret store tunai. Ya, store tunai ini adalah jenis transaksinya, maka masuknya di kredit ya, debitnya dikosongkan sehingga dari saldo yang ada tanggal 23 Maret ditambah dengan kredit 1.500.000 sehingga saldo akhirnya ada 8.500.000. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transaksi ya. Sehingga nanti ini nanti untuk mencapai rata-ratanya ini dijumlah semua ya. Jumlah semua dari 7 transaksi ini, maka nanti hasilnya ini adalah 48.500.000. Sehingga untuk saldo rata-rata nanti tinggal dibagi 7 ya. Ini untuk menghitung dilihat dari saldo rata-rata. Sementara kalau dilihat dari saldo terendah, maka kita lihat saldo yang ada pada bulan Maret ya, yang paling kecil ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Mana yang paling kecil? Ya, kita lihat. Nah, saldo terkecil yakni terjadi pada tanggal 20 Maret ya, di mana saldonya hanya 5 juta. Ini yang paling kecil dari bulan Maret. Nah, untuk selanjutnya baru masuk ke dalam perhitungan setelah yang pertama ini rekening korannya dibuat. Yang pertama biasanya adalah perhitungan bunga tabungan dengan menggunakan metode saldo terendah, di mana tadi sudah kita ketahui bahwa saldo terendah yang terdapat pada laporan rekening tabungan Ahmad bulan Maret 2018 yakni adalah sebesar 5 juta rupiah. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut ya. Maka bunga tadi kita ingat lagi kembali pada berikutnya bahwa bunga yang diberikan atau yang berlaku ini adalah untuk saldo terendah dan saldo rata-rata ada 18%. Maka untuk menghitung bunga 18% dikali tadi saldo terendah yang terjadi ya, yakni 5 juta dibagi 12. Maka nanti bunganya adalah 75.000 ya. Ini belum dipotong pajak. Maka pajak ini tadi ditentukan adalah 20%. Maka untuk menghitung pajak 20% ya, 20% dikali ya bunga yang dihasilkan yakni 75.000, maka hasilnya adalah 15%. 15.000 ya. Nah, sehingga bunga bersih ini bunga yang dihasilkan pada bulan itu dikurangi pajaknya yang dihasilkan dari bunga yang dihasilkan, maka bunga bersih adalah 75.000 dikurangi 15.000, hasilnya adalah 60.000 rupiah. Itu perhitungan bunga dengan menggunakan metode saldo terendah. Yang kedua, perhitungan bunga tabungan dengan menggunakan saldo rata-rata. Nah, untuk saldo rata-rata tadi saya sempat singgung di awal. Saldo rata-rata yakni adalah saldo rata-rata rekening tabungan Ahmad pada bulan Maret 2018 dengan cara menjumlahkan semua saldo yang ada dari hasil transaksi. Tadi dikatakan hasilnya adalah 48.500.000 dibagi jumlah transaksi yang terjadi yakni 7 kali transaksi, hasilnya ada 6.928.571,43 rupiah. Sehingga untuk perhitungan bunganya ini adalah sebagai berikut. Nah, pertama tadi untuk menghitung bunga maka 18%
dikali jumlah saldo 6.928.571,43 rupiah dibagi 12 bulan. Maka ini hasilnya adalah bunga ya, yang belum dipotong dengan pajak. Pajaknya berapa? Yakni 20% dikali bunga yang dihasilkan. Maka 20% dikali 103.928,58 rupiah, hasilnya 20.785,71 rupiah. Sehingga untuk mendapatkan bunga bersih tinggal dikurangi bunga yang dihasilkan pada bulan itu dikurangi pajaknya 20%, maka ini adalah hasilnya menjadi bunga bersih. Jadi 103.928,58 rupiah dikurangi dikurangi pajaknya 20.785,71 rupiah, maka hasilnya bunga bersih adalah 83.142,87 rupiah. Nah, ini untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata masih simpel ya. Nah, maka yang agak sedikit sulit ini adalah di saldo atau metode perhitungan bunga harian ya. Nah, bagaimana, kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, para siswa sekalian, untuk menghitung bunga dengan metode perhitungan saldo harian, maka tadi kita secara perintah dari soal ini ada 3 golongan ya. Pertama adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ini saldo bunganya berbeda-beda sesuai dengan yang diperintahkan tadi. Kita ingat tadi bahwa untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Maret ini adalah 16% bunganya. Tanggal 11 sampai tanggal 20 ini 18%. Sedangkan tanggal 21 sampai tanggal 30 ini 20%. Sementara tadi kalau pajaknya sama 20% ya. Nah, maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut. Nah, pertama, tadi tanggal 1 Maret sampai dengan 10 Maret. Nah, yang pertama ini ada transaksi dari mulai tanggal 1 transaksinya ya, sehingga menghasilkan saldo. Tadi saldonya adalah 5.500.000 ya, atau 5 juta di sini ya. Maka nanti dikalikan ya harinya. Berapa hari tadi dari Maret sampai dengan 6 Maret ya, karena tanggal 7 sudah ada transaksi lagi yang baru ya, ada transaksi lagi yang baru pada tanggal 7, sehingga diambilnya dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 ya. Karena ini harian, maka dibagi nanti menjadi jumlah hari dalam 1 tahun. Bunganya tadi ingat tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ini adalah 16%. Maka 16% kali 5 juta dibagi 365 hari dikali jumlah hari tadi saldonya ya, karena saldonya pasti sama tadi ya. Nih berarti tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 hari, maka 16% kali 5 juta dibagi 365 hari dikali 6 hari, hasilnya 14.467,76. Kemudian untuk tanggal 7 sampai dengan tanggal 10, karena nanti tadi ada lagi transaksi ini tanggal 7 kemudian tanggal 12. Ingat batasannya bahwa untuk yang dihitung ini sampai dengan tanggal 10 yang menggunakan bunga yang sama yakni 16%. Maka batasannya kita ambil saldonya tanggal 7, batasannya sampai dengan 10 Maret untuk ngambil batasan daripada persentase daripada bunga. Maka hasilnya perhitungannya 16% dikali berapa tadi saldo yang tanggal 7, di mana saldo tanggal 7 ini 8.500.000 ya. Maka 16% yang diganti adalah saldonya ya, karena yang berbeda ini adalah saldo tanggal 7. 16% kali 8.500.000 dibagi 365 hari kali ada berapa harinya dari saldo yang sama. Maka tanggal 7 sampai tanggal 10 ini tanggal 7, 8, 9, 10 ada 4. Maka dari jumlah hasil perkalian dan pembagian dikali 4 hari
ya, 16% kali 8.500.000 dibagi 365 hari dikali 4 hari. Hasilnya adalah 14.904.000,11 rupiah. Berikutnya, karena tanggal 11 ini dia ada transaksi tanggal 12, maka tanggal 11 ini dia harus sendiri. Nah, saldo diambil daripada yang ada, yakni dari tanggal 7 ya, karena tidak ada transaksi sampai dengan tanggal 11. Ada lagi nanti tanggal 12, maka saldonya diambil dari saldo yang terjadi pada tanggal 7. Cuma nanti hitungan bunganya ini 11 Maret ini sudah masuk pada gelombang kedua, yakni 11 sampai dengan tanggal 20, di mana bunganya 18%. Maka yang rubah adalah bunganya 18%. Jadi menghitung bunga sama dengan 18% dikali 8.500.000 rupiah dibagi 365 hari. Karena ini transaksinya ada hanya 1 hari, tanggal 11 saja, maka dikali 1. Hasilnya 4.191,79 rupiah. Sedangkan transaksi lagi nanti ada tanggal 12 ya, sampai dengan tanggal 15 ada transaksi lagi. Maka yang diambil dihitung ini tanggal 12 sampai 14. Yang tidak ada transaksi ini ya, maka ditarik nanti saldonya ke tanggal transaksi tanggal 12. Sementara bunganya adalah gelombang kedua, yakni tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, besarnya 18%. Transaksi yang terjadi saldo pada bulan tanggal 12 Maret ini yakni sebesar 6 juta rupiah ya. Ada 6 juta rupiah tanggal 12 ini ya. Maka nanti 18% dikali 4 juta kali bagi 360 kali 3 hari ya. Tanggal 12, 13 dan 14. Hasilnya adalah 5.917,81. Kemudian nanti tanggal 15 Maret berikutnya ada lagi transaksi nanti tanggal 20, maka dihitungnya sampai dengan tanggal 19 ya. Yang tidak ada transaksi ini 15 ada transaksi, ada lagi tanggal 20, maka dihitungnya sampai dengan tanggal 15 karena nanti ditarik ke saldo yang ada yang terjadi pada tanggal 15. Bunganya adalah termasuk gelombang kedua, maka hasilnya untuk menghitung bunga ada 18% kali 8 juta dibagi 365 hari dikali 5 hari. Hasilnya adalah 19.726,03 rupiah. Tanggal 20 ini adalah sendiri karena masuk gelombang kedua secara hitungan persentase ya. Dimana tanggal 20 ini dia ada juga transaksi ya, yakni transfer keluar, sehingga dia terdapat saldo, maka nanti bunganya masih gelombang kedua yakni 18%, cuma saldonya yang baru yang diganti yakni 5 juta dibagi 365 hari dikali 1 hari. Hasilnya bunganya 2.465,76 rupiah. Nah, yang selanjutnya para siswa sekalian, tanggal 21 Maret kemudian nanti ada lagi dari tanggal 20 ini sampai tanggal 23 transaksinya. Maka untuk jumlah saldonya ditarik ke tanggal saldo 20 ya, karena ada transaksi tanggal 20 ini. Cuma bedanya perkalian bunganya, karena dari tanggal 21 sampai tanggal 30 bunga yang ditentukan adalah 20%. Sehingga untuk menghitung bunganya adalah 20% dikali saldo yang terjadi pada tanggal 20, karena 21 nggak ada transaksi, ditarik ke tanggal 20 yakni 5 juta dibagi 365 hari. Nah, dari tanggal 21 sampai 22 ini ada 2 hari, maka dikali 2 hasilnya 5.479,46 rupiah. Kemudian transaksi lagi nanti ada lagi tanggal 23. Maka nanti tanggal 23 dan terjadi lagi tanggal 30, ini yang tidak ada transaksi tanggal 23 sampai dengan tanggal 29. Maka ini ditarik saldonya ke tanggal 23. Dengan bunga dari gelombang 3 ini adalah 20%, yakni tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 tadi ngambilnya. Dikali saldonya yang tanggal 23, yakni 7 juta ya. Hasilnya dibagi 365 hari, kemudian perkaliannya
dihitung dari 23 sampai 29, berarti 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ada 7 hari. Maka dikali 7 hari, hasilnya Rp26.849,32. Selanjutnya ada lagi transaksi tanggal 30. Maka kalau transaksi tanggal 30 ini hanya 1 hari yang dihitungnya, ya. Karena saldonya juga berubah tanggal 30. Maka bunganya 20% dikali saldonya pada 30 Maret ini 8.500.000 dibagi 365 hari. Dikali 1 hari karena hanya 1 hari sampai tanggal 30. Hasilnya Rp4.657,54. Nah, dari jumlah bunga ini yang ada dijumlahkan seluruhnya, ya, dari mulai bunga yang pertama 1 Maret sampai 6 Maret, 7 Maret dan seterusnya sampai dengan 30 Maret dijumlahkan bunganya, ya, yang dihasilkan. Hasilnya bunga totalnya, total bunga hariannya adalah Rp98.657,58. Dikurangi pajak, ya, dikali 20% kali Rp98.657,58, hasilnya Rp19.731,51. Maka untuk bunga bersih, bunga total bunga hariannya dikurangi pajak, hasilnya bunga bersihnya adalah Rp78.926,07. Nah, demikian para siswa sekalian untuk perhitungan bunga harian. Memang cukup sedikit rumit dan sedikit sulit, dibutuhkan ketelitian sehingga benar-benar harus diperhatikan. Demikian para siswa sekalian untuk menghitung bunga dari tabungan yang terdiri daripada 3 metode yang saya jelaskan, yakni bunga rata-rata, bunga terendah, dan saldo harian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.